Awal ya. Misalnya aku pengen bisnis baru nih, aku buka ini, itu banyak bangkrutnya nanti. Banyak bangkrutnya. Banyak bangkrutnya. Untuk tahun ini. Tahun ini dan banyak PHK kejadian di mana-mana ya. Sudah kita invest banyak, niatnya untung, malah untung. Banyak sekali. Banyak ini Mas? Iya, dari 10 ini 3 orang kalangan artis. Waduh. Ngomong tentang ini, aku jadi keinget, nggak tahu ya ini kenapa pikiranku ke arah itu. Ada beberapa kasus yang kemarin sudah terselesaikan, tapi ternyata di sini dia bukan pelakunya, itu kebongkar. Maksudnya gimana Mas? Gimana cara jelasinnya? Sudah Kasusnya ditetapkan. ini beberapa lama lalu dia ditetapkan sebagai tersangka, Terdakwa juga. Lah tiba-tiba di akhir tahun ini atau awal tahun 2024 itu ada kayak konangan itu, ada ketahuan loh. Oh ternyata pelakunya bukan itu dia. ada yang membongkar. Lah ya goblok. Kok bisa? Berarti kan ada beberapa kasus-kasus di sini yang disetting. Ini kasus kriminal apa korupsi? Kriminal di sini. Kriminal. Ya, misal ya, kita memisalkan di sini di sebuah ruangan saya melakukan ini. Oh ini tak hancurkan nih. Ya. Tapi saya tidak mau ditangkap. Akhirnya udah kamu aja ditangkap. Ya. Bikin dia ditangkap. Tapi kan di sini ada beberapa orang yang mengetahui rahasianya itu, akhirnya dibongkar. Oh ternyata dia yang bersalah. Memang dunia ini panggung sandiwara. Panggung sandiwara. Gak tahu tuh kenapa tiba-tiba saya terlintas itu. Nanti terbongkar itu ya? Terbongkar. Kasusnya kasus besar asli. Kasus besar. Orang itu kayak, kok bisa ya? Sedangkan dia sudah melakukan hukuman. Mau dia yang tidak bersalah. Nggak bersalah. Nggak tahu lah, nanti yang masyarakat sendiri aja yang nilai. Tuh. Siap. Pokoknya. Aduh, akhir luar tahun biasa ini, ya. Mas, tadi saya juga sudah mencatat beberapa pertanyaan. Ya Mas. Terus terkait kondisi ekonomi Mas. Ini kadang kan banyak komentar-komentar di podcast kita ya yang nanyakan, Mas ini usaha apa yang bagus kita lakukan untuk kedepannya ini kalau gimana? Di tahun ini untuk membuka awal usaha kurang bagus. Tahun ini kurang bagus. Membuka usaha awal Ya. Misalnya aku pengen bisnis baru nih, aku buka ini, itu banyak bangkrutnya nanti. Banyak bangkrutnya. Untuk tahun ini. Dan banyak PHK kejadian di mana-mana ya. Ini kita sudah bahas belum yang PHK? PHK udah kapan itu? Perusahaan besar akan PHK dan terbukti sampai sekarang PHK terus-terusan itu nanti. Barusan berapa waktu yang lalu? Itu nanti sampai 2025, bahkan ada beberapa demo yang menuntut hak kewajiban. Saya tidak tahu ya nanti ini dilakukan oleh siapa. Saya kira saya sendiri pun berharap agar tidak ada korban seperti apa ya, atur-atur lah di sini. Jangan sampai kejadian Marsinah terus terulang lagi. Demo buruh. Tuh. Nah berarti kalau untuk usaha yang bagus apa? Sekiranya misalnya mau mengembangkan gitu loh, sudah ada tapi mau dikembangkan lagi itu, kayak usaha pertanian. Pertanian lebih bagus. Pertanian lebih bagus. Ya, yang kurang bagus adalah ini, kayak apa ya, saham-saham gitu. Investasi ini. Oh, maut itu. Ya, dan banyak investasi bodong ini yang keungkap satu persatu, lebih dari 10. Sudah kita invest banyak, niatnya untung, malah untung. Banyak sekali. Banyak ini Mas? Iya, dari 10 ini 3 orang kalangan artis. Tuh. Investasi bodong gitu ya. Pertanian dan perikanan bagus. Semoga kalau yang berhubungan dengan hewan tidak ada virus baru ya. Oh, ada virus baru lagi nih. Kalau yang kemarin kan sapi. Ya jangan sampai ada lagi. PMK itu. Nggak ada ya paling. Pertanian bagus, yang nggak bagus cuacanya. Oh, yang nggak bagus cuacanya. Padi mau panen tiba-tiba rusak. Banjir dan sebagainya. Aduh, kalau ngomongin banjir ini kita warning untuk masyarakat sekitar kita. Daerah Nganjuk, Madiun, kita tidak yang jauh-jauh dulu ya, yang sekitar kita. Ya waspada aja, pinter-pinter apa yang harus ditanam di saat musim-musim seperti ini. Jangan sampai nanti rugi besar.
Aku lihat banjir itu sawah itu sampai ke aduh, tinggi, lumayan tinggi. Iya. Berarti yang menyebabkan harga beras naik ini Mas ya? Bisa jadi seperti itu. Jualan tapi aman ya? Jual apa? Ya kayak gitu, jual-jual sembako, jualan Saya kira mau jual diri. Jual diri aman? Jangan, maksudnya jangan. Bercanda ya? Bercanda ya? Tidak panik. Loh kalau, jadi kalau misalnya jual diri seperti prostitusi gitu ya Mas, Mbak Pur itu pakai buka aura nggak itu? Ada yang buka. Ada ya? Ada. Pakai susuk, pakai ya? Ada yang pakai susuk, ada yang dia takut disusuk tapi hanya buka aura. Yang dilakukan sebulan sekali, 2 minggu sekali. Itu Mas Tigor melayani nggak? Ya kita tidak munafik ya, wong dia kan juga bekerja, dia punya keluarga. Memang pekerjaan seperti itu ya kita hargai. Tapi kalau untuk mematikan rezeki orang saya tidak mau. Bisa sama LC, dia bilang gini, Mas bikin itu, dia tidak laku, saya tidak mau seperti itu. Cari sesuatu yang untuk dirimu sendiri tidak apa-apa, tapi jangan merugikan orang lain. Siap. Tapi harus digarisbawahi, orang-orang yang ke saya yang seperti itu, ada yang dukungan dari suaminya juga ada. Jadi ke tempat saya itu, dia sama suaminya, Mas mau buka aura, kerja di mana? Saya LC, ini suami saya. Kamu setuju istrimu jadi LC? Ya enggak apa-apa, memang keadaannya seperti ini. Ya kita enggak munafik, itu juga ada gitu. Kita juga harus menghargai. Ya enggak? Kita enggak bisa terlalu terlalu fanatik seperti itu, enggak bisa. Dia pun juga bekerja cari makan. Walaupun setiap pekerjaan itu ada dampaknya. Ada resikonya ya? Ada resikonya. Iya. Kalau buka aura, pasang susu, ini yang dikorbankan diri sendiri Mas? Kalau saya pasang susu, saya tidak mau. Oh nggak mau? Saya tidak mau. Ya mungkin cuma buka aura biasa aja. 99 hampir 100% orang niatan pasang susu di saya tolak. Saya bilang tidak bisa gitu, karena saya tidak mau. Karena ada resiko buat si pemasang dan yang dipasang itu. Ada resiko, saya tidak mau ngambil resiko itu. Ya sudah, aman-aman aja, kamu buka aura, ayo kamu disucikan. Oke, sudah. Mas, kalau buka aura itu bukan berarti menutupi yang elek-elek gitu ya? Bukan, kalau saya yang negatif saya keluarin, positifnya saya naikkan, saya kunci. Oh gitu ya? Ya. Bukan mager rumah juga seperti itu. Mager rumah itu tidak sembarangan. Kadang kita salah ya, bukannya salah, kurang tepat kalau menurut saya. Ada orang, Mas aku mau pagar rumah gitu. Tiba-tiba kita langsung pagar dikrik gitu. Tapi kalau di saya pertimbangkan dulu rumahnya, kita cek banyak hal negatif apa enggak, apalagi rumah bekas pembunuhan, rumah bekas gantung diri. Jadi kita buka auranya, kita bersihkan, energi negatifnya dihilangkan dulu, energi positif dimasukkan, baru kita pagar. Nah tapi kebanyakan orang-orang itu carinya kan mencari pagar, langsung dipagari tanpa dipikir, oh ini ada apa di rumah. Kenapa kok saya ngomong seperti ini? Karena banyak keluhan dari orang-orang itu, ini sudah dipagari berulang-ulang kok tetap aja. Ya percuma. Karena negatifnya masih dikurung di situ. Yang seharusnya didetoks dulu, didetoksifikasi, keluarkan dulu, baru masukkan yang positif kita. Positif baru dipagar. Itu kalau dari cara kita. Cara orang awam melakukan pagar rumah, membersihkan rumah, itu bisa dilakukan filter dengan misal kita menanam sesuatu, bambu air lah di dalam rumah, atau kita nanam tanaman-tanaman yang bisa memfilter energi negatif. Misalnya daun bidara, bambu air, terus bambu Jepang, itu bisa memfilter. Terus kita mau kasih di dalam ruangan akuarium, kita kasih kura-kura, kasih ikan, itu bisa memfilter di situ. Itu bisa dilakukan. Pagernya apa? Doa. Ya itu. Semakin dipagar, semakin doa. Oke. Nah, kalau misalnya kaitannya, contoh mungkin mau jual rumah, mau jual tanah, itu juga seperti itu yang dilakukan? Bisa. Prosesnya sama? Ya, jadi saya meminta sampel tanahnya, saya cek kalau tanah ini sulit dijual ya jual. Kadang ada tanah apes Mas, Om. Tanah apes itu dijual harganya murah, dibikin rumah hawanya panas, dibikin usaha ndak jalan. Itu tanah apes. Tanah apes itu ada ya? Ada. Dan itu gimana caranya?
untuk menanggulangi. Bisa di filter, ada yang tidak bisa di filter. Misal gini, tanah tusuk sate. Tusuk sate. Kadang orang ngomong, oh kalau tusuk sate nanti dibikin bisnis, bikin usaha nggak laku. Kita cek dulu unsur tanahnya seperti apa, unsur lokasinya seperti apa. Buktinya apa? Ada beberapa tempat usaha yang tusuk sate laku-laku. Dan laku-laku aja. Tuh. Dan unsur tempat, unsur tanah ini memiliki kesinambungan kepada kita manusia penghuninya. Gitu. Kadang rumah dihuni si A kok rezeki lancar, begitu dihuni si B loh kok seret. Dihuni si A ndak betah, katanya ada penghuninya lah, ada hantunya. Dihuni si C, dihuni si B ndak betah, begitu dihuni si F aman-aman aja. Sebenarnya yang bermasalah masalah yang besar bukan energi rumahnya, dasar intinya manusianya. Saya sering membersihkan rumah ini. Apalagi yang rumah-rumah bekas lokasi gantung diri, ngeri sekali. Harus ada negosiasi ini. Oh, ada negosiasi ya? Negosiasi. Rumah pembunuhan, negosiasi rumah bekas aborsi, sering sekali. Untuk menghilangkan negatifnya dulu ya? Itu berarti, Mas Tigor berarti mengusir, tanda kutip, menghilangkan negatifnya itu tadi? Kalau dikatakan ngusir atau gimana, sebenarnya kita memindahkan. Memindahkan. Kalau ngusir kan kita pergi bodo amat. Tapi kalau memindahkan kita memikir. Makanya kalau beberapa orang yang konsultasi di saya, kok lama banget Mas Tigor sampai bulan-bulanan. Ya ini kasusnya seperti ini. Kita tidak langsung ngusir, kita harus cari tempat negosiasi dulu ya, cari tempat dulu ya. Ada nggak nanti berdampak bagi saya? Ataupun bagi pemilik rumahnya? Itu juga ada. Harus dipikirkan ya. Harus dipikirkan. Kita tidak bisa langsung blek selesai, tidak bisa. Tapi ada ya kasus spiritual seperti itu ya? Banyak ya? Banyak. Terus pengen langsung di gua akhirnya berdampak sama pemiliknya. Ibarat kita minum obat ini overdosis dan kita ini harus tahu ini obat yang kita minum obat apa. Kita pusing tapi yang diminum obat batuk, nggak mungkin. Tidur malah ya. Oleh ngantuk tok.